Halo semuanya, kembali lagi ke Handy and Grace Channel. Kali ini kita akan kembali mereview salah satu serial Netflix yang fenomenal di 2021, yaitu Squid Game 2. Maksudnya 2021 tuh Squid Game pertama. Oh, oke. Dan itu kita nantikan dan baru launching kemarin ya, 26 Desember 2024 setelah 3 tahun. Dan kita langsung menyelesaikan dalam waktu 2 malam aja. 2 malam. Karena itu langsung keluar episode semua ya. Ya. Ternyata Netflix sekarang gitu ya, langsung ngeluarin semua episode. Ya, kalau serial-serial populer biasanya langsung. Soalnya kalau Korea dia kayak setiap hari Jumat. Termasuk drama Korea. Ya itu drama Korea maksudnya. Ya entahlah. Mungkin drama Korea. Soalnya ada beberapa kali Netflix kayak serial populer yang aku tahu kayak One Piece, terus langsung keluar semua. Iya. Dan ya bener juga sih, mereka langsung ngeluarin supaya kita cepet-cepet bisa nonton dan review sekarang juga. Yes, let's go, kita review. Nah, supaya nggak lompat-lompat, kita urut dari yang pertama, episode 1-2 lah ya. Di episode 1-2 di Netflix tuh juga dikasih recap ya. Jadi kita lupa mungkin ya, sudah 3 tahun ya toh. Kamu nonton sebentar, dia recapin selama 3 menit supaya kita inget lagi, oh siapa yang sudah mati ditembak, siapa pemenangnya. Tapi pemenang ya pasti kita ingat ya, karena dia sudah ada di cover pertama. Maksudnya kayak hal-hal minor setelah menang dia ngapain. Seperti Andy, dia lupa semua. Ya, siapa itu. Setelah nonton baru ingat, oh dia jadi Shanks, rambut merah. Ya. Akhirnya kita akan review episode pertama dan kedua. Nah, episode pertama nih di bagian akhir episode terakhir Squid Game 1 ya. Ya, langsung diceritain setelah dia dari pesawat kan nggak jadi naik pesawat. Nah, itu dia ngapain? Dia ngopek kupingnya untuk nyari GPS gitu. Ya pertamanya ya dia loh, kok mesti saat-saat dia mau apa tuh kayak ada orang yang mengamati ya. Terus dia akhirnya kebenaran apa ada GPS apa, terus dia mudo terus menemukan itu agak chip di lucu pas dia lagi berdarah-darah ngopek kupingnya, terus ada bocah. Aku butuh 5 menit. 15 menit. Macam itu. Posisi di bandara dia nggak jadi. Terus akhirnya balik dan memutuskan untuk mencari Gong Yoo. Ya, mencari siapa dalang di balik Squid Game itu. Ya, dalangnya. Tapi kan terus dia kayak nggak ada. Yang paling bisa diraih, yang paling bisa ditemui atau dikenali ya Gong Yoo-nya itu. Dan rada dipercepat, ternyata dia itu udah 2 tahun berikutnya. Ya, 2 tahun sudah melakukan pencarian itu. Dan mungkin di periode 2 tahun itu memang gak ada perekrutan Squid Game gitu ya. Kayaknya ya. Jadi kayak setiap 2 tahun gitu. Ya itu rada bosen juga sih, sampai habis 1 episode tuh kayak bahasnya yaitu perjalanannya Gi-hun untuk bisa menemukan ini dalangnya. Tapi di sela-sela itu juga kita diingetin sama polisi. Oh ya, polisi yang ditembak itu, yang terakhir ditembak, terus ternyata tuh ditemukan oleh pelaut di sekitar situ. Terus dia sempat koma juga, dan di episode 1 juga kayak dia bangun gitu loh. Terus udah mulai pencarian selama 2 tahun itu tuh gak ketemu. Itu terus juga aku sudah ada tanda tanya sih. Maksud sama pelaut yang sudah berpengalaman tapi sampai 2 tahun tuh gak ketemu, nih pasti ada sesuatu gitu. Itu agak nanti sih. Ya. Lu dari awal tuh aku wis itu, iya udah curiga. Oke. Terus masuk ke episode di episode 1 juga ada orang-orang itu yang kita nggak kenal toh. Awal kita nggak kenal. Iya, awalnya kita siapa nih orang-orang suruhannya Gong Yoo ini? Oh ternyata mereka itu yang dulu di season 1. Kok suruhannya Gong Yoo? Gong Yoo itu sorry, Gi-hun. Orang-orang suruhannya Gi-hun. Yang ternyata mereka adalah penagih utang yang dulu di episode 1. Mereka kerja untuk Gi-hun untuk mencari si Gong Yoo itu. Terus akhirnya setelah 2 tahun lebih dikit itu di bulan Oktober yang adalah dekat-dekat Halloween, itu mereka menemukan
Gong Yoo. Ya, di kereta lorong Nah. di peron kereta. Ada satu orang itu sama kayak Gi-hun dulu ndak punya uang jadi tampar. Ya, main takji. Tapi ini ya rada konyol. Gong Yoo-nya kayak melakukan hal-hal Absurd. aneh gitu. Mereka nyari ya itu agak komedi. Emang Squid Game dari awal Ada komedi. ya cukup banyak komedinya, komedi Ya absurd. memang di awal-awalnya atau nanti di tengah-tengah pun ya ada sih. Terus keabsurdan orang pencari itu kan akhirnya ketemu. Terus Gong Yoo-nya mulai bertingkah aneh. Opo iki kayak gini. Wah, bagikan roti atau lotre. Iya. Kok aku ya mikir ini hubungannya apa, kan harusnya dia nawari yang kayak main takji tapi ini ndak ada. Iya. Kayak entahlah absurd. Rasanya ya mungkin itu untuk mengalihkan sih. Gong Yoo-nya sudah tahu nek diikuti. Atau itu kayak idealisnya dia sendiri kalau manusia itu tidak akan pernah puas gitu. Oh iya juga sih. Yang Ya. membuat dia menjadi psikopat. Ya bisa juga. Akhirnya pesuruhnya itu ketangkep lah sama Gong Yoo ini ya guys. Ya, ketahuan kalau diikuti. Nah cuma ya itu sayangnya Ya. mereka itu rentenir tapi ndak bisa tukaran jadi ya Ya. kalah sama seorang Gong Yoo. Dan akhirnya mereka harus main game itu Batu gunting kertas tapi yang ala yang dua Korea tangan. tuh. Hop, boy. Hop. Gak tahu ya kita Hop, caranya hop. ya. Pokoknya kita ngeluarin dua sembarang, tangan kiri kanan, hop, Dilepas satu. terus lepas satu. Nah, sisa mana? Nah, cuma itu kan gampang guys. Nah, ini tuh ada apa? Russian roulette Ah itu. ya, ada pistol. Yang kalah harus nembak Ya, itu singkatnya ketua kepalanya. kepala Bosnya. penagih hutang itu mati di Iya. Yang si satunya yang si bacot asistennya selamat. selamat. Akhirnya polisi juga saat itu udah dapat petunjuk-petunjuk ya. toh, kayak ke kantor rentenir ini, terus dari kantor rentenir ini ke motel itu. Yang pada klimaks episode itu ya akhirnya semua berkumpul di sana. Iya. Dan Gong Yoo harus mati. Ya, dalam permainannya sendiri. Dan itu sesuai ini sih. Enggak, apa kayak aku udah mikir kalaupun Gong Yoo di episode ini kalah permainan, Yus ini swaya deh. Iya. Maksudnya dia tidak akan ragu kok untuk menembakkan pistol itu. Terus dari awal dia udah kelihatan psikopat. Kalau lakonnya Gi-hun kan dia kayak masih ada keraguan toh, getar gitu. Kalau Gong Yoo-nya itu wow, psikopat bener. Terus jadi malah Gi-hun kerja sama polisi ini, Junho ya polisinya. Nah itu. Terus sebelum mati Gong Yoo-ne itu sih ingin info ada invitation itu kan. Jadi semua peserta Squid Game itu akan berkumpul di Halloween. Kayaknya bukan semua peserta Squid Game sih, kayak cuma dia toh. cuman dia aja, undangan khusus buat dia untuk perantar menyambungkan ke si Ya, apa itu istilahnya? Frontman ya. Oh, di samping itu ada satu tokoh wanita, guys. Itu episode piro ya? 2. Tokoh wanita. Oh, Korea yang Utara jadi itu loh. maskot ya. Kayaknya di episode 2 sih. Ya, ada satu wanita Korea Utara yang pergi dari Korea Utara karena perang tapi meninggalkan anaknya di sana. Terus dia minta bantuan untuk jasa-jasa itu. Untuk Mencari. nyariin orang dari Korea Utara tapi belum dapat. Ya, pekerjaannya juga dia kayak Maskot maskot badut di taman bermain. Lotte World gitu kayak. Ya, terus di situ juga ada tokoh lagi anak kecil dan ayahnya itu kerja jadi pelukis di taman bermain itu. Ya. Nah, itu pasti nanti ada runtutannya guys ke episode-episode selanjutnya. Terus yang si Gi-hun ini udah mempersiapkan kan dia udah dapat petunjuk pesta Halloween. Nah, dia merencanakan untuk menyergap atau mencari sesuatu yang bisa menyambungkan dia ke frontman. Nah, itu dia mempersiapkan tim yang ternyata Gi-hun udah punya kayak ruangan podcast ini, peredam suara. Dia udah koleksi senapan banyak, siap untuk perang. Udah sampai ngerekrut kayak
Ya karena Marinir. uangnya memang banyak banget ya, habis menang Ya. dari Squid Game tuh 45,6 miliar won. Sampai bisa ngerekrut marinir itu toh. Ya, marinir. Untuk mempersiapkan di pesta Halloween itu. Tapi ternyata di pesta Halloween Song. Karena dia nggak didampingi sama Pak polisi toh, didampinginya sama asistennya dia, terus akhirnya si dia bacot. ada kostum apa? Segitiga. Kostum pink. Kostum pink persegi panjang. Persegi. Persegi. Ya itu udah akhirnya nangkep Gi-hun. Ya. Bawa masuk limusin. Nah, itu akhirnya dia berkomunikasi kembali sama frontman. Itu ada perdebatan, kenapa kamu kok sok pahlawan mau kembali ke permainan ini, kenapa kamu gak menikmati uangmu. Aku juga mikir kenapa ya. Tapi bisnis Netflix tidak akan berlanjut kalau Gi-hun hanya menikmati 45,6 miliar itu. Soalnya ya itu kayak mungkin dia karakter, itu sih ya, karakter tokoh utama pada umumnya. kayak merasa bersalah. Ya, dalam Dia dihantui. Dalam dirinya ada jiwa heroik. Oh iya, Dihantui orang-orang mati. ngomong-ngomong soal dihantui, aku jadi inget di episode 1 Gang Kepala ya. Kan ada yang tanya, apakah kok karakter ini akan muncul lagi? Kan sudah mati. Yang muncul sebagai kepala. Walah. Di episode ketiga itu ya akhirnya join lagi, aku mau masuk lagi gitu kan. Ya. Terus jadi udah. peserta. Nah, sebelum itu tuh dia juga mikir ada alat pelacak tuh, Gi-hun sudah dipasangin di giginya. Oh ya ya, karena udah punya tim, dia nyimpan GPS dalam Wes giginya. tenang, pokok ikuti GPS saja gitu kan. Ya, jadi si Gi-hun udah sampai dalam arena permainan di tempat tidurnya. Dia ngecek juga tuh Oh, giginya. gigiku masih ada. Oh, masih ada, tenang. Tenang, berarti udah dilacak sama marinir-marinir yang udah diajak join tadi. Nah, terus juga ada tokoh-tokoh lain nih. Ternyata ada ibu dan anak ketemu di situ. Ya, peserta-peserta. Ya, terus ada awalnya ada orang yang ribut pokoknya. Mana HP-ku bla bla bla, ini game apa kok aku enggak boleh pegang HP bla bla. Oh iya, terus di Banyak mention orang awam. kalau mereka ini orang-orang yang punya Utang banyak. utang-utang gitu. Yang paling parah adalah bapak-bapak tua, utangnya sampai 10 miliar. Iya. Tapi kayak merasa enggak bersalah gitu, tetap aja jadi Iya. orang yang sombong. Tipikal bapak-bapak yang kalau dia maunya apa itu, pokoknya aku maunya gini, nggak peduli. Keras kepala. Ya. Terus ada, ya ini mulai banyak tokoh-tokoh yang dikenalin sih. Kayak 333. 333. Yaitu Influencer yang crypto. pertama, ya dia minta HP tuh, aku mesti ngecek ya. fluktuasi lah. Dari situ malah dia Ternyata dia influencer dikenal. untuk banyak orang di situ. dia tuh kayak kripto kayak apa dulu kalau di sini ya? Kripto Bitcoin toh. Ya, nggak, maksudnya yang di Indonesia tuh apa? Dulu sing sempat booming itu loh. Oh, binary option. Yes, macam gitu. Itu yang Terus kan dia juga kayak jual agen, jual apa, keanggotaan gitu. Ternyata anggotanya tuh juga ada yang ikut Squid Game gitu. Ini mungkin juga dipikir-pikir kayak mereka berusaha nyari apa yang relevan sekarang. Ya itu kayak saham-saham bodong, mirip-mirip Ya. gitu tuh. Ya. Kayaknya kayak lebih banyak anak mudanya gitu sih. Ya, Kripto, anak kripto gitu. itu ada Sahamnya. top Ya. tokoh-tokoh. I am Thanos. Ada cewek hamil, Saya hamil yang adalah ternyata pacarnya ada transgender, transgender. Nah itu Ada. juga selalu jadi pertanyaan. nenek penyihir. Nenek penyihir. Ngeri. Kok penyihir? Kayak Dukun. Cenayang, ya itulah semacam itu. Nah, terus ada yang tanya apa? Berapa nih hadiahnya? Nah, itu keluar si babi itu tuh. Awalnya berapa yo? Awalnya masih kosong karena belum ada yang meninggal. Oh iya. Tapi nanti Dijelaskan jelaskan nanti totalnya sesuai jumlah 45. peserta itu. 45,6. Ini kita langsung game pertama nih ya. Iya. Red light, green light. Langsung ini tokoh utama menjadi pemimpin. Iya, merasa wah, aku harus pernah menyelamatkan ini. semua orang Iya. gitu. Awalnya jangan Aduh. itu, nggak percaya juga kan. Mm-mm. Siapa ini orang? Semua ini sok-sok Iya, sok-sokan. sok-sok pahlawan gitu. Ya itu.
Terus akhirnya mulai, baru setelah dia meninggal ditembak baru mereka sadar. Akhirnya ikut perintahnya Gi-hun, bikin barisan gitu. Barisan. Di tengah-tengah itu ya ada yang psycho itu, Thanos itu yang bikin Dorongi malah. orang-orang. Iya. Soalnya dia habis minum itu. Dari salibnya ada pil-pil. Pil-pil ekstasi. Iya, obat-obatan gitu lah. Dan ternyata sing cewek yang kita bahas di awal tadi, orang Korea Utara itu iya. bukan peserta, tapi dia Panitia. termasuk dia termasuk yang baju-baju pink itu. Iya, Direkrut sebagai penembak. Ya, penembak. salah satu eksekutor gitulah, yang bagian nembaki. Siapa yang kalah dia bagian nembak. Ya, terus ada pelukis yang tadi juga ternyata dia salah satu peserta. Gitu. Ya, Ya, singkat cerita, permainan itu cukup Berakhir. banyak ya. cukup banyak Dari yang selamat. 45-6 jadi 255 ya. Oh, belum yang masih 300-an. Oh, 300-an. Berkurang sekitar 100-an. Ya, 100-an karena Gi-hun. Ya. Dan terus itu juga sempat ada aksi heroik ya dari dia sama si Trans. Yang ada orang yang kena tembak tapi belum mati. Oh iya, ditolongin. itu kayak itu mirip kayak waktu Gi-hun kesandung itu loh. Iya. Gitu. Ada yang nolong. Ya, itu part-part mungkin disamain supaya ini mirip-mirip iki. Ya. Ya itu game pertama. Akhirnya 300 sekian orang masih selamat. Ditentukan voting. Karena Gi-hun dan yang baik-baik itu kayak kita ingin keluar dari permainan ini gitu. Ya. Akhirnya dilakukan voting. Tapi itu udah ada dia itu. Sudah, tapi sedikit 100. karena baru dari 100 orang aja dibagi dibagi 300-an orang. Ya, sedikit. Mulai orang-orang yang utangnya masih banyak Main lagi. Kan sudah ada nih yang pernah menang Squid Game gitu. Ya. Saat itu Gi-hun juga ngomong sih memang ya. Aku pernah mengikuti ini gitu. Oh ya, Gi-hun juga ketemu temennya di situ. Oh iya itu. Temen ya ngobrol, temen kayak sohib bestie gitu ya. Ya bestie Jongbe. bestie pengangguran gitulah. Terus di ending episodenya saat voting itu Ada satu orang posisi kedudukan sama 100 seri. Terus ditentukan oleh orang terakhir dengan nomor urut 1. Terus kita siapa ini? Nomor 1. Siapa yang mungkin kita kenal jadi peserta ya nomor 1? Ternyata frontman-nya ikut main. Iya, dia di game pertama Iya, belum ikut. nggak ikut guys. Dia kayak mantau dari layar tempat frontman itu. Terus akhirnya di saat itu moro-moro muncul ya, namanya juga dia ketua panitia ya. Karep-karepe mau masuk kapan ya? Iya. Ini agak beda sama season 1 karena nomor 1-nya udah ikut main dari awal. Iya. Kakek itu. Dan pada saat itu udah itu masuk, itu episode 3 selesai ya. Ya. Nah, di episode 4 akhirnya berkenalan sama ini tuh. Dia ngakunya namanya Aku jujur aja. Yong-il. Oh iya. Nah, Yong-il ini nek misal siapa Gi-hun itu pinter, dia harusnya juga kayak 001. 001 dulu itu kakek itu kan. Sam namanya. Oh iya, namanya kayak mirip sama Angkai. Iya, mirip-mirip. Tapi kalau menurutku kan dia bisa curiga karena 001 di season sebelumnya kakek itu toh. Salah satu orang penting juga. Bisa jadi yang 001 juga sekarang orang penting. Iya, masalahnya Gi-hun itu kurang peka. Ya di momen itu juga kan, di episode 4 juga kan dia dipanggil moro-moro nama Gi-hun itu. Ya. Padahal belum kenalan loh. Oh, tadi yang frontman itu akhirnya milih sehingga permainan kedua harus dilakukan. Oh iya, betul. Nah, itu lanjut ke game berikutnya nanti. Game berikutnya apa ya? Sebelum game, kita kembali ke kota dulu, polisian. Nah, itu kan udah nyari kapal, ngikuti GPS. Sampai di satu pulau. Oh, ini pulaunya. Ya kita turun, siap-siap turun di pinggir pantai. Ternyata ada orang mancing. Nah, itu, orang mancing ternyata di tempat chipnya katut di situ. Dipakan ikan mancing.
Terus karena itu Gihun Iya. ngotot pingin menyelesaikan keluar dari permainan itu X. Iya. Karena dia ngecek untungnya dicabut. Aduh, aku harus bertahan GPS-nya sendiri. kosong. Iya. Game kedua itu mereka udah mulai beraliansi. Jadi kayak si Gihun sama 001 itu kayak wis mulai cocok nih. Udah mulai ketoke podo-podo orang baik. Terus ada yang anak muda itu siapa? Tato. Iya. Marinir ya? Iya. Ya itu. Daewoo apa siapa itu? Ya itu akhirnya jadi tim. Ngaku iku. Mau sok Marinir Cek. Penakut nih. Iya itu kayak di sini di mobilnya pasang stiker polisi. Supaya orang takut. Kalian pasang stiker polisi enggak guys? Enggak lah, enggak ada hubungan nih sama itu. Terus, nah setelah mulai beraliansi, ternyata, prediksi game. Kan Gihun tahu game, kan pernah main. Apa? Game berikutnya apa? Ternyata Dalgona Kopi. Dalgona. Ternyata Dalgonanya segitiga kecil. Itu mimpi. Ternyata mimpi. Ternyata gamenya ganti guys. Game keduanya game kelompok ya. Ya game kelompok jalan ini harus diikat ya berdua. Diikat kakinya. Terus menyelesaikan 5 games pos-pos gitu. Kayak estafet gitu. Estafet enggak ya? Ya agak pos ya, relay. Ya. Permainan rally. 1, 2. Semestinya kalau itu nggak harus mati ya, memang seru ya. Nggak harus mati maksudnya gimana? Maksudnya gamenya itu beneran bisa diterapin kayak kita game kelompok gitu, seru loh guys. Ya nanti pasti nggak lama kayak kelompok games akan ngikuti. Nanti akan ada games itu di ini circle kalian guys. Ada cara gamesnya game Squid Game jalan. Waktu pencarian kelompok juga sempat itu ya. Kayak ini sama siapa ya ini? Iya. Satu lagi gitu. Terus ternyata yang tim cewek-cewek itu nggak sengaja jadi satu juga. Ada trans, ada ibu-ibu sama nae. Dukun. Ada satu anak yang memang figuran ya. Ya figuran sih. Ya, jadi nggak heran. Nanti tapi. Ya. Tuh terus yang grupnya Gihun, awalnya dia mau cowok-cowok kan. Ya kan udah pas Gihun best friend 01 sama pengikut setia. Satu lagi siapa ya? Ya itu kan suruh nyari terus udah menemukan. Terus moro-moro cewek hamilnya itu datang minta tolong. Iya cewek hamil jadi timnya juga. Ya singkat cerita gamesnya cukup seru pada saat timnya ini ya, timnya ibu tim anak cewek-cewek itu disorak IAB. Karena dia yang berhasil, maksudnya mereka pertama terus kali berhasil. Terus semua kayak ditiru gitu caranya, maju, terus pada saat ada gagal dia mundur, bukan enggak perlu balik kayak banyak cara. Soalnya yang pertama kan 2 tim kalah, terus kedua si tim cewek-cewek ini. Nah tapi karena mereka kayak, woi berarti kita ada harapan, woi bisa menang. Lucu sih mereka ikut sorak-sorak. Terus yang terakhir timnya Gihun. Udah sepi, udah nggak ada orang di sini. Itu kita mikirnya awalnya, wah ini akan berhasil semua dengan lancar sampai terakhir Gihunnya. Iya, tapi malah ternyata 3 lancar. Iya, 3 lancar banget yo. Tanpa 001 iki sing problematik. Pilih gasing, gagal terus. Malah jauh sampai mana. Terus tinggal 30 detik, moro-moro bisa. Ya. Terus Gihun juga 1, 2, 3. Gamesnya yang kelima itu kayak tendang tapi jangan sampai jatuh 5 kali ya. Kayak nendang kok, kayak Running Man biasanya. Itu biasanya di Korea mungkin sering main itu ya. Cukup sering. Ya kayak permainan rakyatnya lah. Permainan anak-anaknya. Itu rodok dramatis, kalian nonton aja. Ya. Terus masuk. Dan ini ya masih terlalu pagi untuk ada yang meninggal lagi sih. Orang-orang intinya, orang yang kita kenal masih selamat semua. Nah di episode selanjutnya games terakhir. Sebelum games ada pemungutan suara lagi. Oh iya. Ini kayak setiap episode tuh selalu ada XOXO-nya. Ya pokoknya setelah voting pada akhirnya kembali lagi harus main game satu lagi. Masih harus main game lagi ya. Gamenya ini seru sih.
yang berikutnya ini. Games ketiga nih kayak No. 2, terus kamu harus cari 2 di ruangan yang sudah tersedia. 3, 4 terserah. Ya kayak Terserah mingle, MC-nya. semua orang mingle. Misal ini kan ada ratusan orang, MC-nya nyebut 3, kita harus bikin kelompok 3 orang. Masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan di sekitar itu. Nggak boleh double juga. Ya. Pokoknya yang tersisa di luar mati. Kalau kalian pernah ikut camping, ikut retret, Beca, biasanya ada game ini. sepeda bis tuh 6 orang, 8 orang kayak gitu. Nah itu. Itu lumayan bunuh banyak juga ya. Iya, dan seru karena kayak tadi kan udah bentuk tim 5-5 nih. Mereka kan secara tidak sadar akan berlima. Iya. Nah itu, misal dari 5, 4. Wah, mulai ada Uang bagian- siapa bagian- iki? Si Thanos, you out, tendang. Top di sini kayak menyebalkan Soro. Menyebalkan cuman entertaining sih, maksudnya bikin kita ketawa. Aku tuh nggak suka, Lucu ya. iki. Beda kayak Karena dia kayak memberikan apa yo? Contoh-contoh beda kayak gak baik ngono loh. iya sih, memang tidak untuk dicontoh, cuman lebih menghibur dibanding om-om yang egois itu. Oh, yang dulu ya episode 1. Ya, kayak dia menghibur, kayak kita nonton, wah lucu, nyeleneh wong iki. Kalau tak lihat dia itu sebenarnya ya nggak sejahat itu, saking pakai obat dia jadi agak gendeng, agak sedeng. Enggak agak menggendeng. Kayak dia sama si pengecut itu kan baik, maksudnya, Oh yang iya. satu kan belum stop gitu. Jadi agak gila aja sih. Itu pun kayak si Cenayang, woi akhirnya keluar dari tim, mampus kau. Cenayang tapi annoying, tak pikir bakal jadi kayak dia kayak ketoknya serem tapi baik, ternyata annoying juga ini orang. Akhirnya ada dari grupnya siapa mati 1 ya, figuran itu, grupnya transgender. Oh ya, yang paling kurang nonjol. Ya itu kayak, ya kita udah masih banyak orang yang lebih penting sih. Sorry ya gitu. Oh itu karena ada 3-3-3 juga kan. Dia sempat ikut grupnya itu, jadi kayak mereka si trans kan marah gara-gara kamu gitu. Tapi ternyata menurut yang lain kalau 3-3-3 itu nggak masuk pada waktu itu, Malah banyak terlambat. yang mati. Iya. Mati semua. Terus yang paling mencengangkan ya sing endingnya itu sih. Bunuh. Ya 001. Ya, yang terakhir tuh kan suruh 2 orang, tapi ternyata di ruangan sudah ada 1 orang. Terus 001 sama teman baiknya Gihun masuk. Iya. Terus akhirnya dibunuh. Aku jadi temennya Gihun ya. Aku ya ada takutnya, tapi aku lebih bersyukur aku setim sampai orang ini. Soalnya bukan aku yang diusir keluar tadi. Terus di sisi lain timnya Polisi sama kapal itu berhasil menemukan pulaunya karena pakai drone. Terus ada yang satu pintu mencurigakan. Ya, pintu. Terus mereka tim marinir itu turun. Nah ada apa di pintu ini? Ada beberapa yang buka, boom, ternyata jebakan. Ya jebakan. Ya pas itu pun tuh posisi meledak itu kaptennya lo Demai. Iya. Heboh. Itu tuh kayak ya alamat. Iya sebenarnya sebelum itu pun dari mereka kayak kenapa kita harus tinggal di kapal gitu. Kayak terus udah mencurigakan. Iya. Terus malam harinya Paling itu. aku suka itu Kapten ya. Bahkan lebih menyebalkan dari orang-orang Iya dari jahat. Thanos. Iya. Kayak Soalnya tuh ya kasihan penjilat. Junho ini lu udah berapa Backstabber. tahun dia itu. Ya itu sampai pilot drone-nya dibunuh pisan. Yang bodoh itu ya asistennya. Si bacot itu ya. Tapi ya untungnya dia nggak dibunuh juga. Karena kepolosannya. Bisa jadi itu dia tahu. Dia lo lihat loh. Jaket yang kan waktu hujan dia keluar toh. Terus dia lihat drone yang habis dibongkar-bongkar itu dia lihat toh gitu terus ditutup. Oh, iya dia kayak ada, kayak kurang kurang paham gitu. Iya. Kurang peka.
Oh ya, ngomong-ngomong, kita ada dari sisi prajurit Pink juga yang kita belum mention juga. Jadi kan ada sindikat dalam pasukan Pink. Ya kayak dulu di yang season 1 juali organ. Iya. Nah, karena organ itu kan orangnya harus jangan mati full, jangan sampai rusak gitu. Organ dalamnya, jangan langsung mati. Jangan mati. Nah, si cewek Korea Utara itu sempat mendapat pengancaman. Kamu jangan macem-macem kamu, gitu-gitulah. Sampai ketuanya yang berganti frontman itu juga, yaitu ketua sindikatnya. Ya, dia dalam sindikat itu juga. Tapi aku sampai sejauh ini belum dapat relevansinya untuk cerita utama sih, si cewek ini. Mungkin nanti di season berikutnya dia akan ya terakhir itu waktu dia nembak 246. Rasaku dia nembak bukan organ vitale. Ya. Ini jadi agak loncat guys, sorry. Nah, jadi sebelum kita masuk ke episode terakhir, nah kan voting lagi 50-50 yang. Oh ya, persis 50-50. Nah, karena itu mulai ada konflik antara dua kelompok ini. Jadi semestinya konfliknya tuh gara-gara Thanos sama orang 333 ini aja. Awalnya iya. Tapi kan sebelum itu mereka kayak udah bersih tenggang, meskipun nggak secara brutal awalnya. Adegan Thanos itu yang memicu itu jadi semakin gila. Ya. Nah, waktu di episode berapa ya, sebelum-sebelumnya kita kan juga mikir tuh, wah habis ini Jojo bunuh-bunuhan dewe. Ya. Kan soalnya di season 1 ada toh. Ya. Tapi ternyata itu kepending sampai episode 6 ini guys. Iya, kita aku awalnya mikir wah ini kayaknya orangnya lebih behave. Nggak sing sampai membunuh secara langsung. Nah ini. Tapi kan ada klimaksnya ini ada ternyata. Ada itu. Dan pada saat dapat makanan tuh dikasih garpu guys. Ya. Tidak terpikirkan. Tapi di momen itu juga Gihune akhirnya langsung menyusun strategi supaya kita balesnya gimana nih? Ya. Oh ya. Sebelum perang tusuk-tusukan terjadi kan? Sebelum perang ini dia sudah merancangkan itu. Kan ada di season 1 ada adegan kamar mandi antara yang jahat dan cewek. Iya, rada dimiripin ada adegan kamar mandi tapi ini terjadi pembunuhan. Di komen ada yang lucu. Kita menunggu adegan kamar mandi Thanos dan cewek. Ternyata kita mendapatkan adegan kamar mandi Thanos. Mati. Oh iya ada gitu komen. Ya ada komen Thanos. Soalnya di season 1 ada adegan kamar mandi tapi wis tuwek. Ini kan anak muda, Thanos sama siapa gitu. Sama garpu. Nah, jadi itu memicu perang di kamar mandi itu. Sebenarnya aku merasa itu juga agak aneh sih, kayak bukan aneh, kayak kok jadi gini ya jadi perang-perangan antar kubu, kayak gak masuk kalau menurutku ya. Nah, akhirnya menunggu malam hari kan posisi tim yang setuju ini udah kurang orang. Orang satu. Dan kalau voting pasti tim X yang menang. Udah nih salah satu cara kita bunuh aja mereka sampai orangnya lebih sedikit. Ya, sudah terjadi pembunuhan tapi grupnya Gihun mempersiapkan rencana untuk daripada kita saling bunuh sesama peserta, kita bunuh aja panitianya. Kita menyerang ke panitia. Nah itu, jadi saat ada keributan, tim panitia datang berbaju pink, bawa senapan-senapan itu. Ternyata diserang balik oleh Gihun dan timnya itu. Nyerangnya pakai apa ya? Nyerang manual gitu gak sih? Ya pas itu aku juga kayak, lah kok gampang amat ya? Aku sempat mikir, kenapa nggak langsung deder gitu? Aku sempat pikir apa ini mimpi ta? Kita mikirnya loh kok strateginya Gihun mulus, berjalan mulus. Soalnya kalau kita lihat yang pasukan pink yang bawa senjata itu kan kayak mereka latarnya kayak tentara dari Korea Utara gitu-gitu. Tapi kayak gampang dikalahkan. Jadi kayak, loh ini bener, kirain mimpi. Akhirnya lanjut ya. Pokoknya tim yang panitia yang masuk tuh skala KB tersisa satu ya. Ya. Itu sing jadi Sandra. Untuk nunjukin jalan gitu. Nah di saat itu frontman itu ya masih berakting layaknya serta biasa gitu loh. Awalnya seru juga ini. Mangkel juga. Kita ikuti dulu lah.
Aduh. Nah, terus akhirnya mereka udah mulai ini toh. Siapa yang mau bertarung bersama kami? Oh. Akhirnya mulai tim-tim orang-orang yang pakai senjata-senjata ini, ayo kita menyerang keluar. Nah, dipimpin oleh salah satu yang paling jago, si Trans, ya. Keren deh. Dia latar belakangnya dari seorang tentara soalnya. Mantan tentara ya. Dia yang Apa aja. ya? Nanti pistolnya gini caranya. Ngokangnya gini-gini gitu. Mantap. Akhirnya, Rasanya berapa orang? 8 orang ya. ya, 7 sekitar atau 8 orang dibantu satu panitia ya, Sandra. satu Sandra. Terus di momen sudah digaungkan semua panitia keluar ngono tuh. Ya. Mulai nyerang itu. Adegan action terjadi di sini, penembakan, saling tembak menembak. Terus sudah ada dek satu lorong, dia ngomong, "Kamu tinggal masuk belok kanan." Terus udah area frontman. Area operator. Nah, pas dia lihat belakang itu, dia lihat Sandra itu lihat frontman sampai dia mendelik ngomong. Tapi wis kadung ditembak sama Sandra panitia aja lain. kenal berarti. Kenal. Oke. Nah, itu banyak hal terjadi di penembakan itu. Yang pertama si penakut. Ya, Daihu. Si pengikut, tapi dia ternyata paling penakut. Padahal badannya lumayan gede dibanding yang lain. Ya, sing ngaku marinir itu. Ya. Pelukis juga kena tembak. Yang lain juga mati. Ada yang bunuh diri sendiri. Ya. Terus Gi-hun kan wis sampai area tangga yang kayaknya udah mau sampai itu. Terus si 001 sama beberapa orang figuran nyari, ya kita jalan lain. Kita nyari jalan putar gitu. Ternyata teman-temannya yang lain maju, si 001 dar. Langsung mati teman figurannya itu. Terus ya pinter juga sih. Memang pinter sih, enggak jago acting sih. Frontman itu. Iya, jago keren. Dalam permainan ini juga. Dia bahkan bisa memunculkan rasa iba dari Gi-hun tuh, sampai mereka setim. Iya. Awal-awal kan dia cerita istrinya apa gitu. Nah, itu endingnya ya kita tahu sih, lakonnya kan nggak mungkin mati seperti ini. Iya. Yang ditembak best friend. Temannya di depan matanya. Iya. Yang aku heran kenapa best friendnya nggak masuk poster kayaknya. Jadi cukup penting sebenarnya. Loh, karena mati kan? Ya. Yang masuk poster kan yang nggak mati di season season 2 ini. Oh alah, aku nggak merhatiin. Nah, sekarang perhatikan. Ya, ini udah bagian spoiler ya guys. Ya, nanti kita cek lagi. Spoiler kabeh. Iya. Ya apa sih? Spoiler semua. Ya oke, never mind guys. Semestinya sewaktu aku nonton episode 7 tuh aku lihat di Google, aku tak cek siapa yang tertinggal di season 2, siapa lagi yang hidup. Terus sesuai dengan poster. Iya, tak lihat termasuk bocah marinir. Anda. Walah. Ya, tapi nanti. Nah, enggak tahu season 3. Ini kan poster season 2, ya udah itu bener. Yang tersisa hidup inti itu. Ya, ibu anak, Trans, Daiho, 333 sama istri nih. 7 orang. Oke. Dan itulah ending season 2 yang membuat kita cukup gregetan juga, gitu. Frontman itu sama Gi-hun kenapa bisa collab malah. Gitu. Terus kakek pelaut itu kurang ajar. Junho kasihan dia. Nomor 1 karakter paling dibenci pasti kakek pelaut itu. Nomor 2 frontman. Kurang ajar bener kan. Lah aku malah frontman aku termasuk suka sih. Ya maksudnya dia sebagai orang jahat itu dia perani kayak iso bisa membaur, itu kayak nilai plus. Gak cuman jahat tok gitu loh, dia ono si keren, ono keren nih. Nenek kakek nelayan. Edward Lee. Iya, Edward Lee guys. Aduh. Nah, sekarang gimana menurutmu kalau secara 7 episode ini? 7 episode lebih bagus termasuk dari yang pertama enggak? Enggak. Kalau aku lebih suka episode 1 ya. Episode 1. Season 1. Ya karena season 2 ini mestinya mungkin karena full package. Ini. Ya, harusnya season 2 tuh ya sepanjang season 1. Cuma karena
urusan bisnis lagi dia dia cut jadi 2 season tambahan Ya. gitu loh. Kalau aku menurutku ya oke lah, masih bisa. Ya, Dibanding season yo nggak 1, elek, masih tapi bisa season dinikmati. 1 lebih bagus karena kan kita kayak gamesnya masih belas nggak tahu tuh gambarannya. Dan aku sukanya itu karena karakternya itu mungkin karena agak lupa season 1. Season 2 ini kayak karakternya itu kayak ada ini kayak lebih Tapi berwarna. itu loh, tapi nggak ada negara lain loh. Mostly Korea. Oh, ya nggak ada alinya. Iya. Ya, cuman kalau peran Ali mungkin kayak diganti trans, orang yang baik. Iya. Mirip-mirip. Ya. Terus Oke lah. ya untuk mengisi waktu liburan Anda, kalian bisa nonton Squid Game 2 inilah guys. Pasti semua sudah pada nonton sih. Ya, ataupun belum nonton tapi sudah berapa episode. Iya. Sama gregetannya sama aku. Tapi jangan khawatir ya karena season 3 itu nggak akan lama. Ya, Nah akan tampil juga di 2025 5 bulan apa. Sekarang ini yang karakter favorit. Karakter favoritku adalah Aku dulu ya. ya My favorite is Thanos. mati kok. Ya, mati sih. Cuman secara karakter dia menghibur. Oh, kalau aku sih suka transgender, tapi kenapa Ya. bukan transgendernya aku suka loh, maksudnya orangnya ya mbo yo. Ya, orangnya baik soalnya. Iya, orangnya baik. Terus Entah kenapa. ngerti cara ya apa menganukan diri kayak gitu loh. Bisa menenangkan Menempatkan yang diri, lain. ya, bisa ngatur kayak gitu. Terus apa? Malah manly menurutku, tapi ya kurangnya ya kenapa dia jadi cewek aja. Karena tokoh itu pemerannya Cowok itu ganteng. sebenarnya yo nggak ganteng-ganteng banget. Dia tuh antagonis, selalu antagonis gitu loh. Tokoh jahat. Manly, jahat gitu. Lah ini kan aku melihat dia tuh baik. Sayangnya dia transgender. Sajane Gihune juga kayak ya lebih gak bagus yang satu sih nek dari Gihune sendiri. Gihunnya di sini terlalu serius. Aku jadi ingat ada adegan best friend-nya. Dia sempat ngobrol-ngobrol, terus sampai Gihune marah-marah. Terus dia ngomong, ini kamu yang dulu, beda sama sekarang. Dulu kan dia orangnya apa? Berantakan, apa gitu. Ini dia jadi orang yang berubah soalnya. Iya, memikirkan banyak hal. Iya. Ya aku mangkel juga gantinya frontman itu juga mangkel. Ya. Frontman karena dia kayak memakai apa? Jabatannya kuasaannya untuk hal yang enggak korupsi seharusnya istilahnya. itu. Oh. Nah, di season 2 nih. Season 3 nih. Oh, kita Ini mau kira-kira- ini, prediksi. Iya. Ini aku sempat mention prediksiku kemarin. Pas kita lagi di kamar tuh di mana? Iya. Prediksiku nanti endingnya Gihun akan menjadi the next frontman. Gak nah itu. Nanti ada hal-hal yang membuat dia berubah pikiran. Oh ternyata kenapa permainan ini dibuat? Kenapa yada dan seterusnya? Terus dia jadi the next frontman. Itu prediksiku. Dan itu akan membuka kesempatan untuk season 4 lagi. Enggak, ini nek wis 3 rasane ending sih. Nah kalau prediksimu apa? Prediksiku ya itu akan masuk ke game keempat, 5 iya. dan 6. Itu udah pasti sih kayaknya. Terus Oh ya kalau hal-hal kecil mungkin aku nambahin lagi ya sorry. Kayak si pengecut siapa namanya itu? Marinir. Nanti dia di season berikutnya dia akan ada redemption. Kan dia di sini kayak gak berguna. Nanti dia berikutnya ada berkorban atau apa gitu. Feeling gue ya. Soalnya kayak vibes-nya gitu. Ya itu aja nambahin dikit. Terus tapi tetap nanti berhasil. Junho-ne akan tahu si bapak pelaut itu adalah jahat. Dan Junho akan berhasil masuk sampai ke pulau itu. Terus yang bapak ini
bapak frontman pengganti ini juga akan kena batunya karena frontman yang asli akan tahu perbuatannya dari si cewek itu. Ya. Ya itu, tapi frontman-nya nggak akan dibunuh karena itu kakaknya Junho. Jadi mungkin kayak ditanyain piye pokok ngomong ke VIP nanti, VIP itu nyerangnya ke VIP-nya bukan ke frontman lagi. Apakah menurutmu nanti frontman-nya akan mati dibunuh oleh siapa lakonnya? Tetap hidup. Menurutku ya itu tadi sih akan mati, terus Gi-hun yang entah gimana akhirnya dia yang meneruskan. Nah itulah. Ya, namanya juga prediksi lah ya guys. Nggak tahu yang benar. Soalnya katanya kan ini tuh semestinya sudah full package sudah jadi, cuma di cut gitu loh. Ya supaya ada 2 kali hype. Kalau tayangnya cuman bulan ini tamat, habis. Orang nggak berlangganan lagi tahun depan. Oke, sekarang kita masuk ke scoring. Skor. Iya. Saya di 7,8. Aku 8. Oke lah. Nggak yang bagus banget tapi kita jadi kayak habis nonton season 1 nonton ini, nanti kelanjutannya gini gitu. Ya maunya tuh langsung habis. Kenapa kok ada season 3 gitu loh. Itulah yang bikin aku nggak itu. Ya itu karena untuk bisnis Netflix aja. Ya. Tapi ya untuk sekedar tontonan dia masa liburan oke lah. Dan kayak adegan pembunuhan dan sadis-sadisnya tuh kayak kurang dari yang season 1. Ya kamu pas adegan itu kamu nutup bantal. Oke. Terima kasih udah mendengarkan review kami sampai akhir. Ini episode yang cukup panjang. Dan kalau kalian lihat set kita udah ada tayangannya gini, ya keren ya. Ini kita soalnya lagi di studio Podcast Space di Surabaya. Ya khususnya buat kreator Surabaya yang mau bikin konten podcast atau segala jenis konten. Di sini udah nyiapin alat-alatnya juga udah cukup lengkap ya. Mic profesional, lampu, mixer, kamera juga ada. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa cek di deskripsi, ada link ke Instagramnya. Ya, oke, sampai ketemu di review dan konten-konten berikutnya. Dadah. Bye bye.